Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas info kesehatan, yaitu A to Z mengenal penyakit astigmatisme yang dialami penulis One Piece ya. Kita ketahui ya, penulis One Piece terhambat dalam melanjutkan ya hasil karyanya dan kelanjutannya karena diduga akan menjalani ya operasi yang disebut astigmatisme. Penyakit tersebut kita akan bahas kali ini sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com dalam laman gaya hidup dan health ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Selama kurang lebih 1 bulan setelah merilis chapter 1086 ya One Piece, penyebabnya penulis serial Eiichiro Oda akan menjalani operasi telah didiagnosis menderita penyakit astigmatisme. Apa itu penyakit astigmatisme seperti yang dialami penulis One Piece? Adalah penyakit yang menyerang mata. Penyakit ini membuat penderita mengalami masalah penglihatan kabur meski jarak pandang cukup dekat. Mengutip laman Cleveland Clinic, astigmatisme terjadi ketika beberapa bagian mata, baik kornea atau lensa, lebih melengkung dari seharusnya. Hal ini membuat penglihatan jadi kabur dari berbagai jarak pandang. Astigmatisme terjadi karena kesalahan refraksi, yakni kondisi mata yang umumnya menyebabkan penglihatan kabur. Orang yang memiliki penyakit astigmatisme memiliki mata yang berbentuk seperti bola atau bagian belakang sendok. Kondisi di atas membuat cahaya yang masuk ke mata tertekuk secara tidak merata dan mempengaruhi penglihatan di semua jarak pandang. Penyebab astigmatisme. Penyakit astigmatisme seperti yang dialami penulis One Piece terjadi ketika kornea atau lensa melengkung lebih tajam ke satu arah tertentu. Menukil laman Mayo Clinic, astigmatisme bisa jadi kondisi bawaan yang dimiliki sejak lahir. Selain itu, astigmatisme juga bisa berkembang setelah cedera mata, mengidap penyakit tertentu, atau menjalani prosedur pembedahan. Gejala astigmatisme. Ada beberapa gejala yang bisa muncul pada pengidap astigmatisme. Berikut beberapa gejalanya. Penglihatan kabur atau terdistorsi, mata lelah atau terasa tidak nyaman, sakit kepala, sulit melihat di malam hari, sering menyipitkan mata. Selanjutnya kelompok berisiko astigmatisme. Siapa saja yang mengalami penyakit ini, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Mengutip headline, risiko Anda mengalami astigmatisme jauh lebih tinggi jika Anda beberapa kondisi ini. Riwayat keluarga astigmatisme atau gangguan mata lainnya seperti keratokonus ya, degenerasi kornea, jaringan parut atau penipisan kornea, rabun jauh, riwayat operasi mata tertentu seperti operasi katarak. Cara mengobati astigmatisme. Ya. Kasus satu lensa korektif. Astigmatisme bisa diatasi dengan penggunaan kacamata korektif dan lensa kontak yang diresepkan oleh dokter. 2. Ortokeratologi (ortoke) adalah perawatan untuk menggunakan lensa kontak kaku untuk memperbaiki kelengkungan kornea yang tidak teratur sementara. Anda akan memakai lensa kontak kaku untuk jangka waktu terbatas. Lensa ini dipakai saat tidur dan kemudian melepaskannya di siang hari. 3. Operasi refraktif. Dokter mungkin merekomendasikan operasi refraktif jika Anda memiliki kasus yang parah. Jenis operasi ini melibatkan penggunaan laser atau pisau kecil untuk membentuk kembali kornea. Pengobatan ini akan memperbaiki astigmatisme Anda secara permanen. Demikian informasi seputar penyakit astigmatisme seperti yang dialami penulis One Piece. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan astigmatisme, yaitu penyakit yang terkait dengan kornea mata yang melengkung tidak normal, dan memang ini ada juga pengaruh dari gen ya, yang memang harus kita segera periksakan ketika ada gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi ya. Jangan sampai menunggu kondisi parah gitu ya.
Itu ya sobat sekalian terkait dengan astigmatisme, dan saya juga terus rekomendasikan ya bahwasanya pentingnya kesehatan itu sebagai investasi untuk terus menjaganya dan juga meningkatkan imunitas tubuh agar tidak cepat sakit dengan konsumsi rutin propolis ya. Propolis itu adalah produk turunan lebah selain madu yang manfaatnya luar biasa, dan propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Turkiya. Ini adalah produk premium karena sudah memakai teknologi nano dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, BPOM, dan INEA. Manfaatnya antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek, tumor kanker, jantung, sinusitis, paru-paru, dan lain sebagainya. Kemudian untuk varian yang selanjutnya untuk nutrisi otak adalah Turkish Propolis Turkiya Brain ya. Manfaatnya antara lain dapat memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, membantu pemulihan stroke, membantu proses pertumbuhan pada anak remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, ya, meningkatkan kecerdasan pada anak remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Turkiya. Link pembelian ada di deskripsi, atau juga bisa konsumsi produk herbal kami yang lain yaitu madu hutan. Ini bukan madu biasa karena berasal dari nektar tanaman di hutan dengan manfaat masing-masing dengan varian yang banyak. Ada madu hutan Ambon, Kalimantan, ya, Sumbawa, Flores, dan lain sebagainya. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko lain kami di Elkuti, Tokopedia, Shopee, dan bisa gratis ongkir. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.